Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Jumpa lagi dengan Bu Rika dalam pelajaran Al-Quran Hadis. Sudah siap kita belajar hari ini adik-adik? Persiapkan buku dan alat tulisnya ya. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik masih ingat minggu kemarin kita belajar apa? Sip, betul sekali. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang memahami surat Al-Asr. Apa adik-adik? Surat Al-Asr. Nah, kali ini kita akan belajar tentang memahami surat Quraisy. Memahami surat Quraisy. Ada yang sudah tahu bagaimana bunyi surat Quraisy itu? Sebelum adik-adik mempelajari surat Quraisy lebih lanjut, yuk mari kita lafalkan dahulu surat Quraisy bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. Nah, sekarang adik-adik sudah tahu kan bagaimana bunyi surat Quraisy itu? Selanjutnya, mari kita pelajari terjemahan dari surat Quraisy. Ayat pertama artinya karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ayat kedua yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Ayat ketiga, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini atau Ka'bah. Ayat keempat, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Dari terjemahan surat Quraisy tadi, siapa di antara kalian yang sudah mengetahui arti dari ayat dalam surat Quraisy setiap katanya? Selanjutnya, Bu Rika akan membacakan kosakata dari surat Quraisy. Li'ilafi, karena kebiasaan. Quraisyin, orang-orang Quraisy. Ilafihim, yaitu kebiasaan mereka. Rihlata, bepergian. Asyita'i, pada musim dingin. Wassaifi, dan musim panas. Falya'budu, maka hendaklah mereka menyembah. Hadzal baiti, rumah ini atau Ka'bah. At'amahum, memberi makanan kepada mereka. Min ju'in, untuk menghilangkan lapar. Wa amanahum, dan mengamankan mereka. Min khaufin, dari rasa ketakutan. Sampai di sini adik-adik bisa memahami ya. Sekarang Bu Rika punya satu pertanyaan. Apa isi kandungan surat Quraisy ayat demi ayat, adik-adik? Ada yang tahu? Ayat pertama berisi tentang kebiasaan orang Quraisy. Ayat kedua berisi tentang bahwa kebiasaan orang Quraisy itu adalah bepergian pada musim dingin dan musim panas untuk berdagang. Ada yang tahu kemana orang Quraisy itu pergi berdagang? Ya, betul sekali adik-adik. Orang-orang Quraisy itu pergi berdagang ke Yaman dan ke Syam. Pada musim dingin, orang-orang Quraisy pergi ke Yaman untuk mengambil barang seperti kain sutra,
rempah-rempah, dan barang dagangan lainnya untuk dijual kembali di negeri Syam pada saat musim panas. Pada musim panas, orang-orang Quraisy mengambil dagangan berupa gandum sebagai bahan untuk membuat roti. Siapa di antara adik-adik yang suka makan roti? Nah, dari perjalanan itulah mereka mendapat nikmat dari Allah berupa jaminan keamanan dari penguasa negeri yang mereka singgahi, dan mereka memiliki kewajiban untuk menyembah Allah. Pada ayat ketiga berisi tentang orang-orang Quraisy yang diperintahkan untuk menyembah Allah sang pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah, untuk selalu menjaga serta menyembah kepada Allah. Ayat terakhir, ayat keempat, yaitu berisi tentang alasan orang-orang Quraisy kenapa diperintahkan untuk menyembah Allah. Karena orang-orang Quraisy tadi telah diberi nikmat dan rezeki oleh Allah. Sampai di sini adik-adik sudah tahu kan apa isi kandungan surat Quraisy ayat demi ayat? Selanjutnya, mari kita kenal surat Quraisy lebih dekat. Nah, surat Quraisy itu termasuk surat ke-106. Dan surat Quraisy itu terdiri dari 4 ayat. Surat Quraisy termasuk surat Makkiyah karena diturunkan di kota Makkah. Surat Quraisy diturunkan setelah surat At-Tin. Dan surat Quraisy diambil dari ayat pertama yang berbunyi Quraisyin, yang artinya kaum Quraisy. Sekarang adik-adik sudah tahu kan tentang surat Quraisy itu? Sudah mengenal surat Quraisy itu ya adik-adik? Oke, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa dipelajari lagi ya adik-adik supaya kalian lebih paham tentang surat Quraisy. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cukup sekian yang dapat Bu Rika sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, tetap rajin belajar, dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.